Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Al-Qasas wal Quran, kisah-kisah dan juga ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Malam ini kita akan membahas suratul Luqman ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah, maka jangan kau taati keduanya. Akan tetapi walaupun demikian, tetaplah berbuat baik kepada keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, dan saya akan habarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Surah Luqman ayat 15 ini, asbab nuzulnya adalah kepada salah seorang, satu di antara al-asyratu al-mubasyirina bil jannah, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa dia? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam sangat mudah sekali. Bahkan dia 4 di antara sahabat atau 3 di antara sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia diuji dengan ibunya. Ibunya tidak terima dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sampai ibunya mengatakan, "Ya Sa'ad, ma hadha ad-dinul ladzi ahdathta fi." Wahai Sa'ad, agama apa yang kau bawa ini? Kenapa berbeda dengan agama nenek moyang kita? Maka akhirnya ibunya mengancam Sa'ad, kalau dia tidak kembali kepada agama moyangnya, maka ibunya akan bunuh diri dengan cara tidak makan, tidak minum, kemudian akan berada di tengah-tengah terik matahari sampai meninggal atau Sa'ad kembali kepada agama moyangnya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang sangat teguh dalam memegang agama. Dia mengatakan kepada ibunya, "Wallahi ya ummi, law kanat laki alfu nafsin," dalam riwayat mi'atu nafsin, "thumma kharajti nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in abada." Wahai ibuku, demi Allah, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, dalam riwayat 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu nyawa itu untuk mengancam diriku agar aku meninggalkan agama Rasul, demi Allah, aku tidak mungkin meninggalkan agama yang mulia ini selamanya.
Kemudian Sa'ad mengatakan, kalau engkau ingin seperti itu, menahan makan, minum, atau berjemur di atas terik matahari, silahkan lakukan. Saya tidak akan mencegahnya, tapi saya akan tetap istiqomah di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat putranya istiqomah di atas agama Rasul, akhirnya ibunya menyerah. Ujung-ujungnya makan juga, minum, takut mati. Sebab itulah kemudian turun ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau kedua orang tua wahai Sa'ad mengajak untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu tanpa ilmu, jangan taati keduanya. Walaupun demikian, artinya walaupun kedua orang tua kita ini kafir, anggaplah seperti itu, maka tetap engkau berbuat baik di dunia dengan kedua orang tua yang kafir itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan jelaskan biografi Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebab keislamannya karena dia mimpi. Jadi dia mengatakan, ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpiku sebelum aku Islam, ka'anni fi dhulmah, seolah-olah aku berada di atas kegelapan. Tiba-tiba id adha'a li qamarun, tiba-tiba ada cahaya bulan menerangi kepada sebuah tempat. Tiba-tiba aku diperlihatkan 3 orang. Pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Zaid ibn al-Harithah, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari cahaya bulan itu Sa'ad melihat 3 sahabat Nabi ini, Abu Bakar, Zaid, dan Ali. Kemudian aku mendekat. Setelah mendekat, rupanya di situ ada Nabi SAW sedang dikelilingi 3 manusia ini. Kemudian Rasul menawarkan dalam mimpi itu untuk aku masuk Islam. Setelah itu aku terbangun. Tiba-tiba beberapa hari setelahnya datang Abu Bakar mengajak agar aku masuk Islam, dan aku pun masuk Islam sehingga aku menjadi orang keempat. Setelah Abu Bakar, Zaid, kemudian Ali, barulah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Jadi dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikhwan, di masa remaja dia tukang kelahi, anak muda tukang kelahi, dan dia orang yang pertama kali memanah. Sehingga dia setiap hari itu latihan memanah, latihan menombak gitu kan, sampai setiap panahannya tidak pernah meleset. Itu di zaman jahiliyah dan masih muda itu. Karena dia masuk Islam, ada yang mengatakan usianya 16, ada yang mengatakan 19 tahun. Artinya dia masuk pada sabda Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Sama dengan antum, anak-anak muda. Nah, ketika Sa'ad sudah masuk Islam, Sa'ad ini hijrah bersama rombongan, dan dia rombongan kedua setelah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Umi Maktum. Maka rombongan yang kedua hijrah, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang terakhir Rasul, Abu Bakar. Kemudian yang paling akhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sampai di kota Madinah, di hari pertama Nabi SAW tidur di rumah Abi Ayyub al-Ansari. Karena kita tahu bahwa perjalanan hijrah Rasul itu bahaya, dikejar musuh, sehingga Rasul khawatir ketika dia tertidur tiba-tiba musuh datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasul menginginkan ada seorang sahabat yang menjaga rumahnya. Tiba-tiba datang Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan dia yang menjaga malam itu untuk keselamatan Rasul. Setelah Rasul terbangun di pagi hari, rupanya dia bertanya, siapa yang menjaga malam ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul mendoakan Sa'ad bahwa dia orang yang paling mustajabud doa. Kalau dia berdoa, diijabah doanya.
Dan itu doa berkah dari Nabi SAW. Makanya nanti ada kisah di zaman Umar bin Khattab saat ini kan dipercaya untuk menjadi gubernur Kufah. Rupanya dia difitnah di Kufah itu oleh seorang yang dijuluki Abu Sa'dah. Bos Sa'ad itu orang yang zalim, tidak pernah memperhatikan rakyat, sampai kepada mencela solatnya. Solatnya enggak benar saat itu. Akhirnya Sa'ad dipanggil Umar dan dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku orang yang hidup bersama Rasul dan aku paling paham solatnya Rasul. Bagaimana mungkin orang-orang mengatakan bahwa solatku jelek? Akhirnya yang memfitnah itu dipanggil oleh Umar, namanya Abu Sa'dah ini. Kemudian dia bersumpah, saat ini begini. Akhirnya Sa'ad ini mustajab doa, ikhwan. Sa'ad ini kalau berdoa pasti dijabah. Kata Sa'ad kepada Abu Sa'dah, ya Abu Sa'dah, kalau ucapanmu itu benar tentang diriku, mungkin engkau tidak ada masalah. Tapi kalau kau dusta dengan ucapanmu tentang diriku, aku doakan semoga Allah panjangkan umurmu, semoga Allah butakan nanti di akhir hayatmu, semoga Allah menjadi orang fakir sehingga orang yang meminta-minta di hadapan manusia. Subhanallah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi sebuah kenyataan. Abu Sa'dah ini diberikan usia panjang sekali, hidupnya fakir, buta, kesana kemari meminta-minta. Artinya ucapan Sa'dah itu hanya fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah ketika Nabi SAW pertama kali hijrah, kemudian di tahun kedua, tepat di bulan Ramadan seperti sekarang, tanggal 17 Ramadan, terjadi perang besar. Perang yang dicatat perang terbesar dalam Islam, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ini perang paling besar dalam Islam, perang Badar. Sehingga Allah abadikan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar dan Fathu Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya adik namanya Umair ibn Sa'ad. Umair ini baru usianya 15 tahun. Dia ingin ikut jihad, sehingga dia bersembunyi di antara barisan perang itu supaya tidak ketahuan Rasul, karena Rasul itu tidak mau melibatkan anak kecil, apalagi masih 15 tahun. Rupanya Rasul mengetahui ada Umair di balik barisan itu, dipanggil sama Rasul, kemudian ditolak, kamu jangan ikut perang. Tapi Umair menangis sampai datang Sa'ad. Kemudian Umair mengemis kepada Sa'ad agar diizinkan Rasul dan agar berperang seperti kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pun meminta kepada Rasul untuk diizinkan. Akhirnya Sa'ad pun berangkat bersama adiknya di Badar. Subhanallah, Sa'ad luar biasa dalam perang di perang Badar itu. Tapi Allah takdirkan Sa'ad pulang dengan selamat, tapi Umair meninggal mati syahid di antara syuhada Badar. Ketika perang Uhud juga, ketika Nabi SAW ketika itu terkepung masuk pada perangkap orang-orang musyrik, tidak ada yang melindungi Rasul kecuali 10 orang. 10 orang yang melindungi Nabi SAW. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha. Lah yang 8 orang ini mati semua, mati syahid. Sehingga orang-orang musyrik ini mudah untuk mengincar Rasul. Tapi Sa'ad berusaha untuk mencegah mereka dengan panahan-panahannya. Tidak ada satupun meleset, setiap memanah terkena kepada badan-badan orang-orang musyrik sehingga Rasul bisa diselamatkan. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, lemparlah panahmu, lemparlah panahmu. Sa'ad dan terus melempar panah sampai habis, dan tidak ada satu anak panah kecuali mengenai orang-orang musyrik sehingga Rasul bisa selamat, dinaikkan ke atas bukit Uhud. Dan yang lebih hebat lagi, ketika Nabi SAW meninggal dunia di zaman Umar bin Khattab, pertama kali Umar itu membuka Persia, Syam, itu memerangi Madain. Sementara Madain ini terbentang lautan, ya, terbentang selat bahasa kitanya, ya. Sehingga pasukan kaum muslimin tidak bisa kecuali menyeberangi. Maka Nabi SAW, Umar pun mengumpulkan pasukan yang banyak dan memerintahkan Sa'ad untuk memimpin perang, membebaskan kota Madain ini.
Ketika sampai di ujung salat itu, kan harus nyebrang tuh. Sebagian kaum muslimin agak ciut, tapi saat memberikan semangat dan mengatakan kita datang kemari untuk berjihad, siapkan kuda-kuda kalian seberang salat ini. Subhanallah. Di sini ada karamah, ikhwan. Kuda-kuda itu satu pun tidak ada yang tenggelam. Satu pun kuda para sahabat tidak ada yang tenggelam. Mereka bisa berlari di air. Sampai-sampai orang Madain bingung, kenapa tidak ada satupun kuda yang tenggelam, tidak ada pasukan yang basah, mereka bisa menyeberangi itu. Subhanallah, ikhwan. Ini pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian pasukan bisa menyeberangi salat itu, maka mereka bisa membuka benteng Madain. Dengan sebentar saja Sa'ad bin Abi Waqqas bisa memenangkan dan menguasai Madain. Tetapi dalam perang Qadisiyah, ketika Umar memerintahkan untuk merebut Baitul Maqdis, di hari ketiga peperangan Sa'ad ini banyak luka sehingga tidak bisa berdiri. Lukanya terlalu banyak. Karena di hari pertama kaum muslimin itu disibukkan berperang melawan gajah masalahnya. Lah tentara Qadisiyah ini, orang-orang salib ini, mereka menggunakan gajah. Sehingga untuk menumpas mereka itu harus membunuh gajah-gajah dulu, dan mereka kesulitan karena tidak pernah melawan pasukan gajah masalahnya. Di hari kedua pasukan semakin luar biasa, banyak yang meninggal, ribuan yang meninggal, baik dari pihak musuh ataupun dari pihak tentara Umar bin Khattab. Saat di hari ketiga tidak sanggup bangun, nah, lukanya terlalu banyak. Dan di hari ketiga disebut Yaumul Harir, karena dalam perang itu sudah tidak ada lagi yang berteriak suara-suara kecuali yang berteriak saja. Jadi memang perang luar biasa. Leher bergelimpangan di mana-mana, gajah mati bergelimpangan di mana-mana, kuda, unta, macam-macam. Itu perang luar biasa tuh, dalam perang Qadisiyah itu. Sa'ad hanya bisa melihat dari kejauhan dan menangis karena dia tidak terlibat dalam hari ketiga, ya, karena luka-luka gitu ya. Berdiri pun tidak bisa, dia hanya bisa berdoa kemenangan saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Allah menangkan dalam perang Qadisiyah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi kembali kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pulangnya Rasul dari Hajjatul Wada, Haji Wada, saat ini sempat sakit parah dan disangkanya dia akan mati. Maka Rasul pun berziarah ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad pun mengatakan, ya Rasul, jangan-jangan usiaku sampai di sini saja. Saya cuma punya anak satu, perempuan, sementara hartaku banyak. Bagaimana kalau seandainya kuwasiatkan sepeninggalku seluruh hartaku kuinfakkan di jalan Allah? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau separuh Rasul? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga Rasul? Kata Rasul, al-thuluth kathir, sepertiga sudah banyak. Maka dari sini ada sebuah hukum dalam fikih, berwasiat itu boleh, tetapi tidak boleh mengeluarkan seluruh harta, paling banyak sepertiganya saja. Tapi Allah takdirkan tidak, karena Rasul bersabda, engkau tidak akan mati di sini, engkau akan mati di Mekah. Maka saat tidak jadi mati itu, padahal sudah berwasiat akan mati itu. Justru setelah kemudian dia sembuh, dia pun diberikan keturunan banyak, bukan satu putri saja, sampai 18, ada yang mengatakan 16 anak-anak lahir dari keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di saat atau di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, maka disinilah akhir daripada umur Sa'ad, karena Sa'ad ini adalah sahabat yang terakhir mati dari kalangan muhajirin, bahkan yang terakhir mati dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dia pun meninggal di khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mengatakan dia dikubur di Atik, ada yang mengatakan di Mekah. Itulah biografi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi